nggak penting doanya itu serius apa enggak, yang penting kan dapat sembakonya, ya. Nah, dokter dan rumah sakit di Indonesia saja untuk menangani penyakitnya Jokowi itu sudah nggak mampu. Itu masalahnya itu di sana. Hei Mbah, fitnahmu itu kejam banget. Tidak ada yang bagi-bagi sembako, tidak ada. Pak Jokowi hanya respect, menghormati mereka yang datang ke rumahnya, menyambut orang-orang yang datang ke rumahnya. Kebohongan bagi kesehatan. Itu penjelasan surat Al-Baqarah ayat 9. Kita buka ayatnya ya. Al-Baqarah ayat 9, di sini dijelaskan tentang hadis medis yang menjelaskan dampak buruk kebohongan bagi kesehatan. Ternyata fakta ilmiah pada jurnal kesehatan, kebohongan dapat meningkatkan hormon stres yang menyebabkan menurunnya sistem imun, gangguan tidur, dan masalah kardiovaskular. Macam-macam. Ada hadis medis, ada jurnal kesehatan. Selamat siang, Mas. Akhirnya kita tahu ya kenapa orang-orang datang ke rumah Jokowi berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Itu bukan sebetulnya persoalan main-main, pemirsa. Itu adalah metode pengobatan Jokowi yang ditempuh oleh Jokowi itu. Jadi setiap gelombang orang pakai bus atau pakai apa, rombongan datang ke tempatnya Jokowi, kayaknya mereka dibariskan begitu, kemudian ya diaba-aba 1, 2, 3 ya. Selamat Pak Jokowi ya, sehat selalu, panjang umur. Itu adalah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang diundang oleh Jokowi ke rumahnya ya. Nah, dengan cara seperti itu mungkin Jokowi berharap kalau yang mendoakan itu ribuan orang, bahkan dalam 1 tahun mungkin puluhan ribu atau bisa jadi ratusan ribu, maka ya jumlah sebanyak itu akan menyembuhkan penyakitnya ya. Ya ini terasa sekali pemirsa. Jadi setelah Jokowi itu pulang dari Vatikan, ya, kena autoimun, ya, itu semakin banyak orang datang ke sana. Dan tampaknya memang dikerahkanlah orang-orang itu untuk datang ke rumahnya Jokowi, ya kan, untuk mendoakan Jokowi. Ya, salah sih enggak ya. Tapi doa seperti ini, kalau ini menjadi doa andalan utama dalam menyelesaikan penyakitnya yang berat kayak begitu, ya sebetulnya duit banyaknya itu ya bisa disimpan dikit ya, kemudian berobat dengan cara yang benar. Ya, kalau menurut penuturan dari Dokter Tifa, jangankan doa kayak begini ya, ini kan penyakit medis ya. Ya, pertama memang kalau mau doa model begini ya, datangi dulu orang-orang yang mubahalah, karena ini kalau terkait dengan mubahalah itu ya datangi saja orang-orang yang bermubahalah, minta maaf dan lain sebagainya, dan siap menerima resiko dari apa yang menjadi syarat dari orang yang dimubalahi itu ya, sampai akhirnya misalnya harus mengembalikan seluruh hartanya atau apanya, itu harus siap begitu, karena memang mubahalahnya itu sampai 7 turunan apa berapa begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus berobat dengan cara yang medis gitu loh ya. Ini kalau menurut Dokter Tifa, jangankan dengan cara model kayak begini ya, dan orang-orang yang disuruh mendoakan Jokowi itu kan nggak penting doanya itu serius apa enggak, yang penting kan dapat sembakonya ya. Nah, dokter dan rumah sakit di Indonesia saja untuk menangani penyakitnya Jokowi itu sudah nggak mampu. Itu masalahnya itu di sana, sudah tidak mampu, dan apalagi ditambah dengan kedengkian, kebencian, dan amarah Jokowi kepada orang yang mempersoalkan ijazahnya. Sementara yang mempersoalkan itu lebih diterima publik sebagai fakta yang sebenarnya. Ya, jadi ini memang problem ya. Tetapi saran saya, ya, Jokowi kalau mengandalkan suntikan steroid yang katanya kadarnya lebih tinggi, itu kabarnya itu pemirsa.
tulang-tulangnya itu bahkan bisa patah. Ya, karena suntikan-suntikan itu detailnya itu ada, ya, efek dari efek dari pengobatan seperti ini. Rumah sakit di Indonesia pun tidak memadai. Daripada terus-menerus menderita, mungkin bisa bertahun-tahun. Kalau lebih cepat lebih baik sih gitu. Kalau mengharapkan sembuh kayaknya enggak. Ya ke Amerika, ke Kanada, ke Jerman, berobat sampai sembuh. Tapi saya kira juga mungkin ada bayangan ketakutan. Jangan-jangan saya disikat orang di sana. Kalau sudah seperti itu ya memang dunia ini memang sudah sempit karena memang ulahnya sendiri. Mbah, cangkeme saenake dhewe le ngomong. Mbok pikir orang-orang yang datang ke sana itu suruhannya Pak Jokowi apa gimana? Koplak kami itu, Mbah. Kayaknya cangkemmu seperti itu sudah memfitnah, Mbah. Kamu tahu ya, mereka yang datang ke sana sendiri, tidak ada yang menyuruh mereka datang ke sana sendiri. Mereka kemauannya mereka sendiri datang ke tempatnya Pak Jokowi. Dan saya juga mengantarkan beberapa tamu ke sana juga, karena kepengen tahu Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak minta didoakan. Pak Jokowi hanya melayani orang-orang yang datang ke sana. Setelah kita foto, ya, setelah itu Pak Jokowi hanya bilang jaga kesehatan, sehat selalu. Hanya itu. Koplak tenan, ya ampun. Mbah, fitnahmu itu kejam banget. Tidak ada yang bagi-bagi sembako, tidak ada. Pak Jokowi hanya respect, menghormati mereka yang datang ke rumahnya, menyambut orang-orang yang datang ke rumahnya. Koplak tenan mbah iki. Kok seenaknya aja menyebutkan Pak Jokowi menyuruh mereka untuk mendoakan. Nggak, Pak Jokowi nggak minta didoakan. Pak Jokowi hanya melayani mereka yang ingin bertemu dan berfoto saja. Kok bisa-bisanya cangkemmu ngomong kalau Pak Jokowi minta didoakan? Ya Allah, ya Rabb. Orang semacam ini kelihatannya kamu itu kelihatannya orang alim tapi hatimu busuk. Bisa-bisanya memfitnah seperti itu. Berbes-bes, berbondong-bondong. Saya tanya, bahkan ada yang berangkat umroh, ya, datang dulu ke Pak Jokowi. Ada itu. Mereka keinginannya mereka sendiri. Sumpah demi Allah, saya tahu sendiri. Ya otomatis kalau ke rumahnya Pak Jokowi nggak bisa geruduk, nggak bisa. Ya, kita dengan sendirinya, dengan kemauan kita sendiri, kita berjajar. Nggak ada yang nyuruh. Pak Jokowi tidak minta didoakan, koplak. Cangkeme loh. Cangkeme. Kok bisa memfitnah seperti itu? Ya, mulutmu itu Pak. Kamu kelihatannya orang alim tapi hatimu busuk, penuh dengan kebencian. Pak Jokowi tidak ngomong apa-apa, tidak minta didoakan. Bahkan banyak sekali yang mereka setelah ketemu Pak Jokowi menangis gara-gara prihatin melihat kalian bersama gerombolan kalian, ya, menjelek-jelekan, memfitnah. Pak Jokowi cuma diam. Setelah berfoto, ya, mereka, Pak Jokowi hanya bilang jaga kesehatan, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Hanya itu yang dia bilang, tidak lain. Tidak minta didoakan. Ya ampun. Kalaupun Pak Jokowi sakit lumrah sebagai manusia, pastilah kalau sudah tua itu sakit. Sok kowe ya loro, Mbah. Tak dongakne Mbah kowe sok loro. Tak dongakne kamu besok tuh sakit seperti apa yang diderita Pak Jokowi. Tak dongakne. Semoga ndak ada orang yang mendoakan kamu, Mbah. Jan, fitnahmu, Mbah. Nggak ada ya, Mbah. Sekali lagi fitnahmu itu nyata, Mbah. Ya, dan dilihat banyak orang. Sekali lagi, Mbak, orang-orang datang ke sana kemauannya sendiri, tidak disuruh, dan Pak Jokowi tidak minta didoakan, dan tidak ada yang mengatur suruh berjajar, nggak ada. Dia fitnah, benar-benar fitnah. Kejam banget. Pejabat yang suka menipu rakyat, membohongi rakyat, nanti kalau jabatannya sudah selesai, dia akan sakit semua, wajahnya mungkin berubah, rusak. Ternyata itu ada penjelasannya dalam Al-Quran medis. Ya bukan ya?
Coba kita buka Al-Quran medis. Nih ya. Pada dampak buruk kebohongan bagi kesehatan. Itu penjelasan surat Al-Baqarah ayat 9. Kita buka ayatnya ya. Al-Baqarah ayat 9, di sini dijelaskan tentang hadis medis yang menjelaskan dampak buruk kebohongan bagi kesehatan. Ternyata fakta ilmiah pada jurnal kesehatan, kebohongan dapat meningkatkan hormon stres yang menyebabkan menurunnya sistem imun, gangguan tidur, dan masalah kardiovaskular. Macam-macam. Ada hadis medis, ada jurnal kesehatan.